Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kali ini kita akan berbicara dari kitab atau Injil Lukas pasal yang ke-19, mulai dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi untuk mempersingkatkan waktu, saya akan membaca ayat yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sakeus ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kebenaran firman Tuhan ini kita memberikan tema adalah saling menghargai. Saling menghargai satu sama lain. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus pernah menggunakan jembatan penghargaan ini untuk merubah kehidupan Sakeus sang pemungut cukai. Kasih ini tercatat di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Jadi kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita ada beberapa bagian. Yang pertama adalah mengapa kita harus menghargai orang lain. Karena kita sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan manusia adalah walaupun kulit beda, rambut beda, tetapi manusia tetap manusia. Tuhan menciptakan binatang berkaki 4, binatang berkaki 2, bersayap, dan juga burung-burung dan lain sebagainya. Tetapi segala yang Tuhan jadikan, yang lebih penting dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 adalah manusia. Ayat 26 berkata, mari kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa. Karena itu manusia saling menghargai satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain. Perbedaan ini Tuhan berfirman kepada kita supaya saling menghargai satu sama lain. Di dalam kehidupan suku dan budaya, firman Tuhan menghadirkan di tengah-tengah kita untuk saling menghargai, saling menasehati satu sama lain, supaya kita saling mengasihi. Karena Sakeus adalah seorang kaya yang tidak disukai oleh sesama orang Yahudi, karena ia dianggap sebagai alat pemerintah Romawi untuk pemungut cukai, memeras kaum sebangsanya. Namun Yesus memperdulikan stigma buruk Sakeus ini di tengah-tengah masyarakat. Ia memandang Sakeus itu sebagai pribadi yang berharga, dan ia juga menyapa Sakeus dengan menyebut namanya. Bahkan Yesus mau datang dan makan di rumahnya. Jadi perlakuan Yesus ini bukanlah hanya membuat Sakeus merasa dihargai, namun Sakeus juga mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Jadi dari stigma atau perbedaan suku bangsa, kita saling menghargai. Suku dan budaya kita harus saling menghargai, karena setiap suku punya budayanya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda, kehidupannya berbeda-beda. Namun Tuhan memanggil kita dan menghadirkan kita adalah bagaimana kita mengasihi satu suku dengan suku yang lain, bukan memandang mereka itu seperti binatang yang saling membenci, saling membunuh, saling pukul, dan namun Tuhan menghadirkan di situ supaya Tuhan menghadirkan damai sejahtera. Tuhan menyelesaikan perbedaan antara suku dan bangsa. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di tanah Papua, banyak di Papua tidak memandang hamba Tuhan kah, kau berpendidikan kah,
bergelarkah? Kita tidak menghargai hal sedemikian dan terjadi di atas tanah ini. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan kepada kami bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah saling tidak menghargai kepada suku dan sebangsa orang Yahudi. Dan Yesus mau menyimpan atau makan bersama rumahnya Zakheus. Itu pertanda bahwa Yesus hadir pada semua orang. Jadi kita harus mengasihi Tuhan lebih utama dan sangat penting. Karena Tuhan menghadirkan kita di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai suku dan bangsa supaya kita saling mengasihi satu sama lain. Hal-hal yang terjadi di tanah Papua, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Anda dan saya pasti merasakan. Karena dia dengan saya adalah manusia yang sama, yang Tuhan menghadirkan. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Manusia tetap manusia, binatang tetap binatang. Tetapi Tuhan menghadirkan di tengah-tengah adalah luar biasa. Di tengah-tengah binatang dan segala ciptaan berkaki 4 atau berkaki 2 dan bersayap, Tuhan menghadirkan di tengah-tengah itu manusia. Supaya manusia bisa menikmati segala ciptaannya, baik berkaki 4, berkaki 2 atau binatang apapun. Karena itulah yang bisa kita bunuh, itulah yang kita bisa makan. Manusia tidak harus demikian. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa segala perbuatan-perbuatan keji yang kita lakukan di mata Tuhan sesama manusia, itu Tuhan mau hadirkan. Tuhan mau menghadirkan damai sejahtera. Sebagaimana Tuhan menghadirkan damai sejahtera antara Zakheus dengan orang Yahudi sesamanya. Hari ini Tuhan mau menghadirkan damai sejahtera antara kita, supaya damai sejahtera itu harus diwujud nyatakan di dalam tugas dan pelayanan kita masing-masing. Jadi kita harus di dalam tugas dan pelayanan kita saling menghargai, saling menolong dan saling bergandengan tangan, supaya masyarakat, gereja, pemerintah, kalau kita bergandengan tangan, damai sejahtera itu hadir di tengah-tengah kita. Kalau tidak demikian, maka masalah demi masalah, persoalan demi persoalan akan terus-menerus berada, dan kita tidak saling mengasihi, dan kita tidak menghargai bagaimana Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang Tuhan hadirkan di muka bumi ini. Oleh karena itu Tuhan menghadirkan Zakheus di rumahnya, supaya ada perbedaan antara masyarakat orang Yahudi dengan Zakheus. Karena Zakheus senantiasa dia menindas dengan ketegasan pajak. Dia tagih-tagih pajak kepada masyarakat dengan keras atau ketegasan yang dia lakukan. Ketika Yesus menumpan di rumahnya, maka damai sejahtera itu hadir. Karena disitulah kasih sayang satu sama lain ada. Oleh karena itu setiap umat manusia kita dihadirkan untuk damai sejahtera. Bagaimana caranya agar kita dapat saling menghargai? Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus yang telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan juga perlu kita saling menerima dan dengan lain, dengan apa adanya, bukan ada apanya. Dan kita tulus menerima kelebihan mereka, dan tanpa perlu iri hati, tanpa perlu membenci, tanpa perlu menceritakan A sampai Z. Tetapi di situ Tuhan mau menghadirkan adalah saling mengasihi, karena satu sama lain. Dari beda suku, beda perbedaan agama, Tuhan menghadirkan damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera itu harus diwujud nyatakan di dalam kehidupan kami, baik pemerintah terhadap masyarakat, dan masyarakat terhadap pemerintah, dan juga gereja terhadap pemerintah, pemerintah terhadap gereja, supaya ada damai sejahtera.
Karena mengasihi, menghargai sesama manusia, mengasihi, menghargai sebagai sesama pemimpin, baik pemimpin gereja terhadap pemimpin negara, dan pemimpin negara terhadap pemimpin gereja, atau pemimpin pemerintah terhadap pemimpin masyarakat terhadap pemimpin negara, supaya di situ menghadirkan damai sejahtera. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai 17, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup dan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jadi kadang-kala di dalam kehidupan sebagai orang Kristen, mengukur dalam kehidupan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kami adalah kami tidak lagi menilai seseorang juga dengan menurut ukuran kehidupan manusia. Untuk itu, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru itu datang. Itulah sebabnya saya dan saudara dan engkau dan siapapun yang ada di tengah-tengah kita, mari kita saling mengasihi satu sama lain, saling menghargai dan menghormati dimanapun kita berada. Karena disitulah tumpuan kaki Kristus ada di situ. Di mana ada damai sejahtera itu akan hadir di tengah-tengah kita. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita, mari kita mengajarkan apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun satu sama lain, supaya kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dan tidak membenci kepada pimpinan yang lain, tetapi kita harus menghargai dan menghormati, karena kita adalah satu warga negara dan warga negara Kristus, yang dimana Tuhan memerdekakan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 14 ayat 19, sebab marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi disitulah kita hadir. Karena itu marilah kita mengejar apa yang Tuhan mau mendatangkan damai sejahtera itu. Bukan saling membenci, bukan saling membunuh, tetapi di mana Tuhan mau menghadirkan damai sejahtera itu. Mulai dari diri kita, lingkungan kita berada, di mana kita bekerja, disitulah menghadirkan damai sejahtera itu. Supaya mengejar damai sejahtera dan hal yang berguna berarti membuang kepentingan pribadi dan egoisme. Sebab di mana ada kepentingan pribadi dan ego, pasti ada iri hati. Di mana ada iri hati, pasti ada segala macam perbuatan jahat. Maka menghargai orang lain berarti memperlakukan orang lain secara baik, benar, baik lewat perkataan maupun melalui perbuatan. Jadi menghargai orang lain adalah mewujud nyatakan kenyataan ini kepada Tuhan. Jadi siapapun yang tidak mampu menghargai orang lain, sesungguhnya dia adalah pendusta, munafik, dan tidak takut akan Tuhan. Karena itu marilah kita menjadi garam yang terang dan benar, agar semakin banyak orang menjadi percaya kepada Kristus Yesus dan bukan menjadi penghalang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Matius 7 ayat 12 di sana berkata bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Dan itulah isi seluruh hukum Taurat dan sebab para nabi. Oleh karena itu, jadilah dan hormatilah semua orang, karena semua orang adalah ciptaan menurut gambar Allah, bukan gambar binatang yang kita saling membenci. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan dia mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana kita mau menghadirkan saling mengasihi.
yang pertama tadi bahwa mengapa kita harus menghargai orang lain. Yang kedua adalah bagaimana caranya agar kita dapat saling menghargai, supaya menghadirkan damai sejahtera itu baik di bumi, di sorga. Supaya di antara saya dan saudara adalah bukan musuh, tetapi Anda dan saya adalah di mana Tuhan memerdekakan kita menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Maka takutlah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Salam.